tempat nih karena perempuan belia tersebut menggugurkan kandungannya lalu membuang janinnya tersebut di bawah kursi kolong bioskop tersebut. Karena perempuan itu mengalami pendarahan. Nah, kenapa Noni Belanda ini disebut Noni Belanda di bioskop Atom? Karena dia ini sering menampakkan dirinya ini menggunakan gaun putih, guys. Guys, welcome back my YouTube channel terserah gue. Ya, balik lagi di channel aku nih. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe di bawah ini. Gimana nih cerita di daerah Jakarta dan daerah Bandung kemarin? Seru kan? Nah, kali ini aku bakal bahas tentang horor dan mistis ya dari kota hujan, yaitu kota Bogor. Kita langsung aja ya ke next ceritanya. Nah, jadi nggak kaget ya guys, di setiap daerah Indonesia ini memiliki kisah horor masing-masing dan ceritanya tersendiri. Nah, kali ini aku bakal bahas dari kota hujan, yaitu kota Bogor ya. Ada terdapat sebuah gedung yang sudah terbengkalai dari tahun 1988. Nah, konon katanya ini, gedung ini sebagai sarang makhluk gaib guys. Wah, serem juga ya. Apakah kalian tahu nama gedung tersebut? Oke, kita bahas ya. Nama gedung tersebut adalah Bioskop Atom. Nah, Bioskop Atom ini adalah gedung yang terbengkalai sejak 1988. Wah, lama juga ya, berarti sekitaran 25 tahun yang lalu nih. Jadi gedung ini adalah sebuah sarana hiburan ya, tempat orang nonton. Dan sampai saat ini gedungnya itu dibiarkan terbengkalai begitu saja. Bioskop Atom ini sudah tidak beroperasi lagi nih guys, karena pada saat itu terjadinya krisis moneter di Indonesia, ujar Hendra, sejarawan setempat tersebut. Jadi semenjak berhentinya bioskop tersebut nih, banyak kisah-kisah mistis yang terjadi di bioskop tersebut, seperti penampakan adanya noni Belanda menggunakan gaun putih, atau adanya sundel bolong yang sangat menyeramkan dan suka menakuti masyarakat setempat. Namun tak sedikit orang yang pernah melihat penampakan tersebut nih. Konon katanya ada perempuan yang pernah meninggal di tempat tersebut karena pendarahan. Apa ya penyebab dari perempuan itu mengalami pendarahan? Ada juga nih si makhluk gaib yang jahil sering melempar barang. So guys, percaya nggak percaya, balik lagi ke diri kalian masing-masing. Jadi mohon maaf apabila info ini kurang akurat, mohon dimaafkan. Nah, buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe ya dari sekarang. Bantu aku komen dan like. Kasih aku masukan yang menurut kalian masih kurang infonya. Bioskop Atom ini sudah beredar luas loh guys, karena sudah banyak masyarakat yang tahu tentang keangkeran bioskop tersebut. Kadang pula menjadi eksplorasi dari masyarakat setempat untuk mengunjungi bioskop yang angker ini. Oke guys, kita langsung ke next ceritanya. Cerita horor di bioskop Atom. Sosok wanita yang meninggal karena pendarahan. Cerita mistis yang terkenal nih menceritakan seorang perempuan yang pernah mengalami pendarahan di bioskop tersebut nih. Dari cerita versi warga setempat nih, karena perempuan belia tersebut menggugurkan kandungannya lalu membuang janinnya tersebut di bawah kursi kolong bioskop tersebut. Karena perempuan itu mengalami pendarahan, akhirnya pun meninggal dunia. Serem juga ya, apa yang dipikirin dari si gadis perempuan ini sampai rela menggugurkan kandungannya di bioskop tersebut.
kedua yang diceritakan oleh paranormal Sarah Wijayanto yang telah mendatangi bioskop Atom tersebut nih. Sekitar 3 tahun lalu nih, Sarah Wijayanto ini mencoba berkomunikasi dengan makhluk halus yang ada di bioskop Atom tersebut. Saat penelusuran nih, ternyata masih ada satu sosok perempuan yang mengikuti Sarah Wijayanto ini dan menarik perhatian dari Sarah Wijayanto. Akhirnya pun Sarah Wijayanto berkomunikasi kepada perempuan tersebut. Sosok ini yang mengikuti Sarah Wijayanto nih telah melihat dari kejauhan nih dan ingin menyampaikan sesuatu yang belum diungkapkan. Sosok ini berbau amis dan bau busuk dengan rambut yang kusut. Katakan bahwa sosok ini ingin mengungkapkan sesuatu kepada Sarah Wijayanto. Ia menangis histeris. Mengatakan sosok ini terus menangis dan minta tolong kepadanya. Tolong aku, ucap dari si makhluk halus tersebut nih. Akhirnya Sarah Wijayanto pun menenangkan dirinya dan mencoba berkomunikasi lagi dengannya. Dia nih menyesali dengan perbuatannya di masa silam nih, dan dia menyimpan dendam pada laki-laki yang pernah menghamilinya guys. Ih, serem juga ya guys. Katanya perempuan ini meninggal akibat dia aborsi nih guys, melakukan tindakan itu di tempat tidak layak dan akhirnya mengalami pendarahan sampai akhirnya pun dia meninggal. Wah, serem juga ya cerita dari si perempuan tersebut. Nah, dari seliweran warga setempat, jadi sundal bolong itu adalah si wanita yang mengalami pendarahan tersebut guys. Penampakan hantu sosok Noni Belanda. Konon katanya beberapa orang pernah melihat Noni Belanda ini nih. Biasanya dia menampakkan dirinya ini di bangku penonton guys. Wah, seru juga ya, Noni Belanda ini bisa nonton gratis nih. Tapi serem juga dia jadi penunggu di bioskop Atom ini. Nah, kenapa Noni Belanda ini disebut Noni Belanda di bioskop Atom? Karena dia ini sering menampakkan dirinya ini menggunakan gaun putih guys. Nah, apakah hantu Noni Belanda ini adalah sosok penunggu yang paling tua di gedung tersebut guys? Entahlah ya, mungkin bisa jadi iya. Oke, kita next ceritanya nih dari sosok hantu jahil yang sering melempar barang. Sosok hantu yang ada di dalam studio bioskop ini memiliki aura negatif nih. Hal ini disampaikan oleh Sarah Wijayanto yang syuting salah satu acara misteri. Pernyataan ini juga diakui oleh beberapa orang yang melakukan uji nyali di sini. Mereka mengatakan sosok makhluk gaib di bioskop Atom ini jahil dan suka mengganggu manusia. Ternyata setan itu bisa juga jahil ya guys. Dikira aku cuma manusia aja yang jahil, ternyata setan pun bisa. Nah, sosok hantu ini kerap melempar batu dan barang-barang yang ada di dalam studio untuk menakut-nakuti manusia. Nah, menariknya dan sempat viral juga nih, ada sutradara Joko Anwar yang ingin mengadakan nobar film horor garapannya yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam pada hari Kamis 31 Oktober 2019 silam. Berarti di malam Jumat guys. Serem juga ya nonton bareng si Noni Belanda dan si Sundal Bolong di studio tersebut. Alasan Joko Anwar ini memilih bioskop Atom ini karena ingin menambah kesan horor dan mencekam ya, supaya nontonnya agak greget. Ada yang berani guys? Nah, informasi beberapa ini adalah paparan cerita fakta ya mengenai bioskop Atom yang ada di Citerap, Bogor ini. Nah, informasi di atas ini adalah paparan cerita fakta yang ada di bioskop Atom nih. So guys, percaya nggak percaya, balik lagi ke diri kalian masing-masing. Oleh karena itu, di setiap tempat pasti memiliki cerita mistis nih. Jadi kita harus tetap menjaga etika, perkataan, dan perbuatan supaya kita tidak mengganggu penunggunya guys. Dan nggak lupa juga kita mendoakan dari arwah yang sudah meninggal itu supaya diterima pada Tuhan Yang Maha Esa.
Oke guys, sekian cerita dari Bioskop Atom ini nih. Apabila ada informasi yang kurang akurat, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Terserah Gue. Ingat, ambil sisi baik dan buang sisi buruknya. See you!